Anak-anak kebudayaan. Anak-anak kebudayaan. Anak-anak yang besar dengan medan pertempuran, pertumpahan darah kehidupan, teriknya matahari dan perang. Sejarah manusia tidak terbentuk seperti batu yang jatuh dari langit, melainkan sebuah proses panjang yang berjalan menyusuri lorong-lorong kehidupan. Manusia dibentuk dan dibenturkan oleh semesta untuk berpikir dan belajar. Dari rumput-rumput kecil, dari sawah-sawah, dari deru mesin pabrik, dari setiap lorong kotor tumpukan sampah, dari air, dari udara, dari tanah, dan dari seluruh makhluk yang tumbuh dan berkembang. Anak-anak kebudayaan merupakan saksi atas setiap peristiwa yang memberikan banyak pelajaran dalam kehidupan, melahirkan pemikiran-pemikiran dan nada-nada perlawanan untuk memecah segala bentuk kemungkinan. Dari zaman manusia primitif sampai zaman manusia modern, banyak sudah yang telah dilewati oleh peradaban manusia. Dari membuat gubuk-gubuk kecil di hutan sebagai tempat berlindung sampai membangun gedung-gedung tinggi sebagai sebuah identitas peradaban yang penuh dengan ketamakan. Masyarakat pramu, pemburu, dan bertani sangat mengerti akan pentingnya sebuah ekosistem alam raya yang menghampar sebagai sebuah sumber penghidupan. Berdampingan dengan pohon-pohon dan tumbuhan, serta dengan sumber daya alam dan manusia tanpa saling memukul dan menghisap satu sama lain. Proses produksi berpikir manusia terus berubah, seiring pengaruh watak superior dan ketamakan yang berkembang, ingin menguasai dan merasa mampu mengendalikan manusia yang lebih kecil lainnya. Begitulah seterusnya sehingga penindasan dan penghisapan atas manusia tak lagi terelakkan. Sebuah peradaban terluka, lalu sembuh, begitu seterusnya. Peperangan melahirkan perbudakan. Perbudakan melahirkan tuan budak dan budak yang dihisapnya. Fase manusia yang bertarung, lalu menang, melahirkan sebuah identitas manusia baru yang lebih kejam, di mana seorang yang gagah dalam perang mengambil alih kuasa menjadi seorang raja dan membentuk para bangsawannya. Para bangsawan menghisap kaum tani, menghisap pedagang dan seluruh rakyat yang dianggap tak sekasta dengannya. Pemberontakan dan luka yang semakin lebar membuat sebuah kesadaran kelas. Kesadaran kelas para pedagang dan petani bersatu padu menumbangkan rejim raja yang berkuasa hingga berkuasalah para pedagang, namun mengkhianati para petani dan pekerjanya. Begitu terus menerus peradaban hingga pada fase di mana para pedagang kaya mengatur seluruh aspek kehidupan, menjadi raja di atas raja, menjadi pemimpin di atas pemimpin, dan menjadi penghisap paling rakus yang pernah ada. Inilah yang kemudian disebut sebagai sebuah peradaban, sistem dagang monopoli. Sebuah sistem yang rusak pasti akan berganti dengan sistem baru. Peradaban manusia telah menjadi saksinya. Namun, setiap yang berkuasa akan dengan sangat angkuh mempertahankan sistem yang bercokol itu sendiri, sebelum adanya gelombang pemberontakan dan pengambil alih sebuah kuasa sistem untuk menggantinya. Maka anak-anak manusia tidaklah pernah kehilangan harapannya. Anak-anak kebudayaan baru selalu hadir menggantikan watak kebudayaan lama yang sudah usang. Begitu seterus dan seterusnya. Abidin, Jembatan Keledai, 11 April 2020.